Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena hingga ke saat hari ini kita masih bernafas ya saudara. Kita masih bernafas, menikmati udara nyaman, udara yang Tuhan berikan kepada kita, dan Tuhan masih berikan bagi peluang kita untuk bernapas, menikmati ataupun melakukan rutin harian kita, beraktivitas ya. Karena apa? Itu adalah semuanya kebaikan Tuhan kepada kita. Walaupun seringkali kita selingkuh, seringkali kita melupakan Tuhan, tapi tetap Tuhan itu luar biasa. Tuhan tetap menyayangi kita saudara. Jadi pada hari ini ya saya akan men-sharingkan satu firman Tuhan ya, dimana sekarang sudah 2021 ya saudara. 2020 sudah meninggalkan kita, dan sekarang ini 2021 sudah membawa kita ke 2021. Jadi dunia ini saudara, kita harus kena ingat, dunia ini makin jahat ya saudara. Jadi pada hari ini saya akan sharingkan satu firman Tuhan, di mana firman Tuhan itu memberi sedikit ataupun mengharapkan membuka sedikit kita punya minda untuk menghayati, menikmati firman Tuhan ya saudara. Jadi pada hari ini saya akan membawakan firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 10 hingga ayat yang ke-16 ya saudara. Ayat 10 hingga ayat yang ke-16. Jadi firman Tuhan ini mengatakan tajuk utama dia adalah perlengkapan rohani. Apa itu perlengkapan rohani saudara? Perlengkapan rohani ya. Sebelum itu saudara, sebelum kita saya bagi satu contoh ya saudara. Sebelum saya membacakan firman Tuhan, saya akan memberikan satu contoh ya saudara. Sebelum kita melakukan ataupun pergi kerja ya saudara, sebelum kita pergi kerja, pasti memang semestinya kita akan buat persiapan kelengkapan kita, apa yang harus kita bawa pergi ke tempat kerja, dan pakaian apa yang kita akan pakai pergi tempat kerja, dan kereta haruslah dalam keadaan baik ya saudara, dan belanja dan tol kalau sekiranya ada tol ya saudara. Macam kalau Sabah Sarawak memang tidak tol, tapi kalau di Semenanjung ini ada tol. Jadi itu semua adalah kelengkapan kita sebelum pergi kerja saudara. Sekiranya kelengkapan kita itu saudara, kelengkapan kita untuk melakukan ataupun kelengkapan kita untuk pergi kerja itu saudara belum dipersiapkan, pastinya keesokan harinya kalau kita pergi kerja saudara, pasti kita akan lambat pergi kerja. Dan sekiranya baju-baju kita belum iron, kita tidak siapkan dari awal, jadi pastinya pukul 8 kita akan datang ke tempat kerja sepatutnya. Tapi kalau kita tidak siapkan dari awal, persiapan kita awal tiada, pasti kita akan lambat dan kita akan dapat kemarahan ataupun dimarah oleh kita punya bos. Betul saudara? Itu perumpamaan satu saudara. Dan perumpamaan yang kedua, sekiranya kita mengikuti satu turnamen ataupun pertandingan bola sepak ya saudara, sekiranya dalam satu tim itu tidak melakukan persiapan latihan ya, yaitu persiapan mereka untuk perlawanan turnamen, untuk berlawan dengan pihak lawan, pasti mereka akan gagal. Tapi kalau mereka buat persiapan ataupun buat latihan ya, mengatur gerakan, percaturan tim mereka untuk melawan pihak lawan mereka, pasti mereka akan menang. Betul saudara? Itu yang kedua. Dan sebagai satu lagi, sebagai saya pernah mengikuti satu turnamen taekwondo ya saudara. Ya, ini sebagai sharing saya lah. Saya pernah mengikuti satu turnamen taekwondo ya, yaitu berlawan ya, sparring atas ring ya saudara dulu. Jadi sekiranya saya tiada persiapan, saya akan berhadapan dengan musuh. Saya akan berhadapan dengan pihak lawan saya dalam atas ring. Jadi sekiranya saya tidak buat persiapan, stamina saya gagal, dan saya tidak latihan apa-apa semua ya. Dan bila sampai turnamen, saya akan naik ring dan berlawan dengan pihak lawan, pasti saya akan kalah saudara. Tapi sekiranya fitness saya
sudah kira macam penuh ya saudara, fitness saya penuh dan latihan saya komplit ya saudara, macam itu. Jadi pastikan sudah semestinya saya akan naik ring, saya akan meraihkan kemenangan. Amin saudara. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ada 4 hal yang saya ingin sampaikan, yang saya ingin kongsikan terlebih dahulu sebelum saya membacakan firman Tuhan ya. Sebab tajuk utama adalah kelengkapan rohani ya. Tapi hari ini hal kemanusiaan, hal kita sendiri ya, di mata kasar kita yang kita boleh lihat ya saudara. Jadi sebagai contoh satu peperangan, oke, askar pergi berperang tetapi tanpa kelengkapan apa-apa, tanpa kesiapsiagaan apa-apa, apakah mereka akan menang? Tentara itu akan menang melawan musuh mereka? Pasti gagal saudara, pasti akan kalah. Tetapi sekiranya kelengkapan mereka saudara, senjata-senjata mereka sudah komplit, dan persiapan fitness, kesiapsiagaan mereka, tentara-tentara itu walaupun sedikit manapun, tetapi kelengkapan kesiapsiagaan mereka untuk melawan beribu-ribu tentara yang mereka lawan saudara, pasti mereka akan menang. Tetapi sekiranya tentara askar itu beribu-ribu melawan musuh mereka yang separuh banyak daripada mereka ya, separuh banyak daripada mereka, pasti mereka akan kalah. Sebab mereka tidak kesiapsiagaan, senjata mereka, kelengkapan peperangan mereka tidak ada saudara ya. Kelengkapan peperangan mereka tiada, senjata-senjata ya, mereka tidak persiapkan, pasti mereka akan kalah saudara. Walaupun mereka beribu-ribu saudara, pasti mereka akan kalah. Nah, paham di sini saudara? Jadi dalam firman Tuhan juga saudara, dia mengatakan seperti mana tajuk utama dia adalah kelengkapan rohani. Apa itu kelengkapan rohani? Kelengkapan rohani itu adalah kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, kita diamanahkan ataupun dipercaya, dipilih oleh Tuhan untuk melakukan ataupun berhadapan dengan segala penguasa-penguasa, seperti mana yang dikatakan dalam firman Tuhan ya, di dalam ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia di gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Nah, kalau kita tidak persiapan, kelengkapan rohani kita tiada saudara, pasti kita tidak akan dapat melawan pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, ataupun roh-roh jahat di udara saudara. Apa itu kelengkapan saudara? Apa itu kelengkapan? Kelengkapan itu adalah iman kita saudara, iman kita dan juga firman Tuhan di dalam diri kita. Sekiranya iman kita suam-suam ataupun takut rendah saudara, pasti kita akan kalah. Kita tidak akan dapat melawan pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara saudara. Karena apa? Iman kita tidak kuat. Dan kita tidak akan dapat bertahan dengan segala tipu muslihat. Kita tidak akan dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena iman kita lemah. Tapi sekiranya iman kita kuat saudara, iman kita kuat, pasti kita akan melawan. Kita akan berdepan dengan pemerintah-pemerintah, dengan penguasa-penguasa, dengan roh-roh jahat di udara. Pasti kita akan menang saudara. Itulah dinamakan kelengkapan rohani. Apa itu kelengkapan rohani? Itu adalah senjata Allah, yaitu iman dan firman Tuhan. Iman kita adalah senjata utama kita untuk melawan segala tipu muslihat kita. Sekiranya iman kita kurang saudara, iman kita tidak kuat, hanya suam-suam saja saudara, pasti kita akan gagal. Kita tidak akan dapat melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, ataupun roh-roh jahat di udara. Malah kita akan gagal.
Dan iblis itu akan tepuk tangan dengan kita, saudara. Iblis itu akan tepuk tangan karena kita sudah mengandalkan dia. Amin, saudara. Dia tepuk tangan, saudara, karena dia telah membuatkan kita, mematahkan iman kita. Tapi kalau kita kuat iman, saudara, pasti saya percaya segala iman tipu-tipu muslihat yang datang menyuntik pikiran kita, saudara, semua itu akan ditepis, ditangkis, ditengking dengan kuasa Roh Kudus, dengan iman kita, dengan firman Tuhan. Itu adalah dua senjata untuk kita memerangi segala tipu muslihat, saudara. Amin, saudara. Sebab iman firman Tuhan dan juga iman itu adalah senjata kita untuk memerangi segala pemerintah-pemerintah, kuasa-kuasa ataupun penguasa-penguasa roh-roh jahat di udara. Seperti mana yang dikatakan di dalam Efesus 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia di gelap ini, dan juga roh-roh jahat di udara.